pagi anak-anak ibu, bertemu lagi dengan Ibu Ernata Christina Panjaitan atau biasa disingkat dengan Ibu EKP. Nah, pada pertemuan hari ini kita kembali belajar mata pelajaran PPKN dengan materi yang berbeda tentunya ya. Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita, ada baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa. Ibu pimpin ya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, dengarkan penjelasan Ibu dalam video ini ya. Selamat mendengarkan. Baik, kita masuk ke kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu mengenai menganalisis perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun itu 3.2 ya, yaitu mengenai tentang pengetahuan, yaitu kalian menganalisis perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun keterampilannya yaitu 4.2, yaitu mengenai kalian dapat menyaji hasil telaah kalian tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin kedamaian dan keadilan, ya. Dan yang kedua yaitu kalian mampu menyaji hasil telaah tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 5. Yang pertama, Ibu harapkan dapat menjelaskan peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Nah, yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan peran hakim bagi pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan peran advokat dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir yaitu kalian dapat menjelaskan peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran kita yaitu tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Nah, kalian tentu sering bertemu dengan anggota kepolisian. Baik peran mereka yang mereka tampilkan bermacam-macam ya, seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerakan-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Nah, Kepolisian Republik Indonesia ini yang sering disingkat dengan Polri itu merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan dalam rangka terpeliharanya keamanan di dalam negeri. Ya, selain itu juga dalam bidang penegakan hukum, Polri ini sebagai penyidik hukum, penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Itu diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002. Jadi untuk lebih lengkapnya, jika kalian ingin melihat kewenangan-kewenangan dari Polisi Republik Indonesia, kalian bisa melihat Undang-Undang nomor 2 pasal 16 ya. Oke? Baiklah, kita masuk ke yang kedua, yaitu peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Nah, penuntutan itu merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004. Ya, berdasarkan undang-undang ini jika kalian baca, maka kejaksaan itu sebagai salah satu lembaga penegak hukum itu dituntut berperan
itu dituntut berperan untuk menegakkan supremasi hukum. Oke, untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM atau hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi Kejaksaan Republik Indonesia ini sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Oke, jadi untuk lebih jelasnya, kalau kalian ingin membaca peran kejaksaan itu dan baik klasifikasi tentang kejaksaan atau wewenang kejaksaan dan tugas-tugasnya, kalian bisa melihat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Baik, kita masuk ke materi berikutnya yang nomor 3, yaitu mengenai peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Nah, menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia, kekuasaan kehakiman di Indonesia itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, ya. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini meliputi Badan Peradilan Militer, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, lembaga-lembaga tersebut itu berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif maupun eksekutif atau lembaga lainnya. Jadi kekuasaan kehakiman itu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut yang dilaksanakan oleh hakim. Nah, hakim di sini merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili ini merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang peradilan yang berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, maka hakim ini diberikan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Paham ya? Baik, kita lanjut materi kita yang keempat, yaitu peran advokat dalam penegakan hukum. Nah, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi jasa hukum yang diberikan itu berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan menjalankan kuasa atau mengadili dan membawa atau mendampingi dan melakukan tindakan hukum. Nah, melalui jasa hukum yang diberikan, advokat itu menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan, ya. Berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat, pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum, sesuai yang diatur dalam undang-undang. Nah, jadi keberadaan advokat ini itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Jadi kalau kalian ingin lebih tahu peran advokat, tugas advokat, lembaga advokat, dan apa-apa saja sih syarat untuk menjadi advokat, nah kalian bisa melihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Setelah kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi ini adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30, ya, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, tujuan dibentuknya KPK ini adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi, ya. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut ada tugas dari KPK. Nah, kalian bisa melihat tugas-tugas dari KPK itu di dalam Undang-Undang Nomor 30, ya. Kalian bisa melihat tugasnya, wewenangnya. Di situ sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30, kalian bisa melihat, ya. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ibu harapkan setelah kalian selesai menonton video ini, kalian dapat mengerti, memahami, dan dapat menjelaskan kembali mengenai peran-peran lembaga penegak hukum. Dan Ibu harapkan setelah kalian melihat video ini, kalian dapat mengerjakan lembar kerja kalian dengan baik dan benar.
Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih dan selamat pagi.